Assalamualaikum. Kenal ini, nama aku Arini. Nah, aku bareng teman-teman aku, Misel, Azhara, Naura, Mutiara, dan Talita, bakal ngejelasin kalian mengenai, benar, Tupperware yang bangkrut. Jadi, ini tuh kalian bisa lihat lebih lanjut di YouTube-nya. Lalu ada pertanyaan-pertanyaannya nih. Siapa aja pelakunya? Bagaimana peran masing-masing pelaku? Lalu apa saja tantangan yang dihadapi? Solusi dari tantangan itu apa? Dampak sosialnya bagaimana? Lalu, terakhir, bagaimana interaksinya antara pelaku tadi? Dan seperti apa sih gambaran diagramnya? Yuk, kita mulai aja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Sata Supriyatna dari absen 29 akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang yaitu siapa saja pelaku dari kegiatan ekonomi tersebut. Maka jawaban dari kelompok kami adalah RTP yaitu rumah tangga produksi, RTK rumah tangga konsumen, pemerintah, lalu yang terakhir ada luar negeri. Nah, itu tadi merupakan para pelakunya yang udah dijelasin sama Naura, temen aku. Selanjutnya nih, kalian penasaran gak sih peran-peran pelaku ini tuh apa aja? Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syakila Fidausi dari absen 28. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan jawaban dari soal nomor 2 yang persoalkan peranan pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga produksi RTP. Tupperware sebagai RTP menghasilkan produk peralatan rumah tangga seperti wadah plastik dan kontainer makanan. Yang kedua, rumah tangga konsumsi atau RTK, yaitu konsumen yang membeli produk Tupperware dan menyediakan faktor produksi. Yang ketiga, luar negeri. Persaingan ketat dari produk impor dan perusahaan global yang lebih cepat berinovasi serta mengadopsi teknologi e-commerce. Yang keempat, pemerintah. Regulator yang menetapkan kebijakan ekonomi dan perdagangan. Sekian jawabannya, cukup segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi peran-perannya yang udah dibacain sama Mutiara. Lalu selanjutnya nih ada kendala-kendala yang dialami dalam proses ekonomi itu. Apa aja ya kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Putih Anugraha dari absen 39. Saya akan menjelaskan soal nomor 3. Pertanyaannya adalah apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi tersebut? Jawabannya yang pertama, model penjualan yang usang, yang kedua persaingan yang ketat, yang ketiga masalah keuangan, yang keempat kurangnya inovasi produk, yang kelima kurangnya adaptasi terhadap e-commerce. Sekian. Wah, kendala yang dibacain sama Talita tadi ternyata lumayan banyak ya. Tapi kira-kira nih solusi untuk kendala-kendala itu apa aja ya? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Oktavia Putri dari absen nomor 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal 4. Soalnya adalah solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang ada. Solusinya adalah 1. Pengembangan produk, 2. Inovasi teknologi, 3. Efisiensi operasional, 4. Strategi branding dan pemasaran, 5. Transformasi ke model e-commerce. Terima kasih. Nah, itu tuh tadi apa aja solusi yang sebenarnya bisa dilakuin dari tantangan yang ada. Tetapi nih, kalian setelah itu penasaran juga gak sih dampak sosial dari kebangkrutan Tupperware itu sendiri? Simak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misal Zainal. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa dampak sosial dari kegiatan ekonomi tersebut bagi masyarakat. Dampak sosial yang dialami bagi masyarakat yaitu adanya disorientasi nilai dan norma, perubahan tingkah laku, budaya konsumtif yang semakin besar, berkembangnya sifat individualisme, munculnya konflik sosial vertikal maupun horizontal, lembaga-lembaga sosial yang tidak dapat berfungsi maksimal, banyaknya pengangguran, 7. Kesenjangan sosial. Terima kasih. Itu tadi dampak sosialnya yang dibacain oleh Michelle. Selanjutnya nih, aku bakal ngasih tahu mengenai interaksi sosial oleh para pelaku ekonomi. Jadi,
dengerin baik-baik ya, ini yang terakhir. Hai, pada kesempatan kali ini aku tuh bakal ngejelasin ke kalian apa aja interaksi yang terjadi antara para pelaku ekonomi itu sendiri. Nih, kita udah tadi ngebahas para pelakunya di pertanyaan pertama. Terus kita juga bahas peran-peran mereka. Tapi tahu nggak sih kalian apa aja interaksi yang terjadi di antara mereka? Nah, itu berkaitan sama gambar diagram yang bakal aku tampilin nanti. Di gambar itu tuh kalian bakal bisa lihat kalau misalnya ada para pelaku yang tadi dan juga ada tambahan, yaitu pasar input dan pasar output. Nah, kalian sendiri tahu gak sih apa itu pasar input dan output? Kalau pasar input tuh pasar yang nyediain faktor produksi. Nah, ini tuh kan kayak tugasnya si rumah tangga konsumsi ya. Nah, pasar ini tuh kayak menghubungkan dia dengan rumah tangga produksi tadi. Nah, jadi interaksi ini tuh terjadi di pasar input, interaksi antara pasar rumah tangga konsumsi dan juga rumah tangga produksi. Lalu ada pasar output, ini tuh kayak tempat terjadinya interaksi kedua antara rumah tangga produksi dan juga rumah tangga konsumsi. Nah, kira-kira kalau apa sih yang terjadi di sana? Kalau pasar output tuh kayak pasar biasa, mana di sini tuh terjadi perjualbelian. Nah, biasanya ini tuh kalau dalam konteks ini tuh merupakan barang, yaitu tumbler. Tapi bisa juga berupa jasa dalam konteks kegiatan yang lain. Tapi dalam konteks kebangkrutan tumbler ini tuh lebih ke arah barang yang itu tempat makan ataupun tumbler itu sendiri. Nih, kita udah ngebahas hubungan interaksi yang terjadi antara rumah tangga konsumsi sama produksi. Tapi gimana dengan pemerintah dan juga orang luar negeri ataupun warga luar negeri? Nih, jadi kalau sama pemerintah tuh lebih ke arah pajak dan subsidi. Jadi rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi bakal ngebayarin pajak kepada pemerintah. Nanti pemerintah akan memberikan subsidi kepada konsumsi dan juga produksi. Oh iya, for your information, produk rumah tangga produksi di sini tuh merupakan itu tadi ya, perusahaan tumbler yang membuat tumbler itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan masyarakat luar negeri? Nah, masyarakat luar negeri terlibat juga dalam pasar input dan output dengan rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Jadi, kalau pasar lagi masyarakat luar negeri ataupun perusahaan luar negeri dengan pasar input tuh mereka bakal ngimpor dan juga ekspor tenaga kerja, tanah dan kawan-kawan yang berupa faktor-faktor produksi itu kepada yang di dalam negeri ataupun lintas negara deh bahasanya biar gampang. Tapi kalau misalnya dengan pasar output tuh itu tuh kayak pesaing perusahaan lain yang juga ikut ngejual ke si konsumen. Jadi pesaing si rumah tangga produksi lah gitu. Nah, itu tuh tadi yang aku jelasin merupakan interaksi dari para pelakunya nih. Udah cukup paham ya? Mungkin sekian aja dari kami. Terima kasih udah dengerin. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.